Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya Om Tante. Kalau Om Tante mau kasih aku duit buat jajan, silakan dikirim ke Dana. Akun Dana ada di deskripsi. Makasih. Aku ceritanya panjang. Kalau begitu, kau bisa mempersingkatnya. Dia adalah ayah Shenbao. Apa? Ku bilang dia adalah ayah Shenbao. Tapi bukankah kau bilang ayah Shenbao sudah mati? Pada saat itu aku berharap dia mati. Ini mengejutkan untuk diketahui. Sebelum aku datang ke rumah sakit, aku telah membayangkan banyak kemungkinan, bahkan yang terburuk, tetapi aku tidak pernah berpikir akan seperti ini. Dia tiba-tiba muncul dalam hidupku. Sebelumnya aku tidak tahu siapa ayah Shenbao dan betapa Shenbao sangat merindukan seorang ayah. Kau lebih tahu dariku. Shenbao membutuhkan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dewasa, dan aku juga ingin memberinya keluarga yang utuh. Sebaiknya aku tidak memberitahu Mufaili bahwa Li Peinan ingin memperjuangkan hak asuh Shenbao. Jika tidak, dia akan berunding dengan Li Peinan. Jadi, apakah kalian bersama sekarang? Tidak juga, kami hanya berusaha memberi Shenbao keluarga yang sehat. Jika kau hanya ingin memberi Shenbao keluarga yang sehat, tidak perlu bersamanya. Aku juga bisa memberimu itu. Aku tahu, tapi terkadang ada sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh ayah biologisnya. Tapi, tahukah kau siapa Li Peinan? Apakah kau tahu latar belakang seperti apa yang dia miliki? Pernahkah kau memikirkan masa depan? Bagaimana jika dia hanya menginginkan Shenbao? Kau mungkin akan kehilangan segalanya. Li Peinan adalah seorang pengusaha. Dia tidak akan menerima kesepakatan yang merugikannya. Dia belum muncul selama bertahun-tahun. Dan sekarang dia tiba-tiba muncul. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Aku tahu, jadi ini hanya kesepakatan antara aku dan dia. Aku ibunya Shenbao dan dia ayahnya Shenbao, itu saja. Kau tidak harus melakukan ini. Aku bisa membantumu jika dia ingin memperjuangkan hak asuh Shenbao. Aku akan pergi ke pengadilan denganmu. Bagaimanapun, Shenbao tumbuh bersamamu dan kemungkinan besar kau akan menang. Aku sudah memikirkan gugatan sebelumnya, tetapi bahkan jika alasanku sah, aku tidak bisa mengalahkan Li Peinan yang kuat. Li Peinan adalah raja kota yang tidak bermahkota. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang dia inginkan darinya. Karena itulah aku menandatangani kontrak. Faili, aku tahu kau peduli padaku, tapi aku juga berharap kau bisa mempercayaiku. Aku bisa menangani masalah ini. Dan sekarang aku hanya ingin bisa menemani Shenbao dan membiarkannya tumbuh dengan sehat dan bahagia. Lagi pula, aku tidak ingin menikah lagi setelah aku punya Shenbao. Ini bagus sekarang, setidaknya Shenbao sangat senang. Apakah itu benar-benar hanya sebuah kontrak? Tentu saja, seperti yang kau katakan tadi, Li Peinan sangat kuat. Dia hanya membuatku tetap ada karena Shenbao. Bagaimana bisa dia menyukai artis cilik sepertiku? Jika itu masalahnya, menurutku kau harus mempertimbangkan untuk meninggalkannya. Kalau tidak, jika suatu hari dia tiba-tiba memutuskan untuk menikahi wanita lain, bagaimana dengan Shenbao? Ya, aku benar-benar tidak menyangka Li Peinan akan menikah dengan wanita lain. Meski dalam perjanjian disebutkan bahwa aku bisa menemani Shenbao sampai dia berusia 18 tahun. Tetapi bagaimana jika dia ingin menceraikanku terlebih dahulu? Saat itu aku bahkan tidak punya hak untuk mengatakan tidak. Bagaimanapun aturan dunia diputuskan oleh orang kaya. Lindsay, kuharap kau dapat mempertimbangkan kembali. Jika kau datang, aku dapat menemukan pengacara terbaik untukmu dan membantumu memenangkan hak asuh Shenbao. Aku mengerti, terima kasih. Faili, jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini sendiri. Lindsay, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan sekarang. Kusarankan kau memikirkan apa yang kukatakan, tidak hanya untuk kebaikan Shenbao, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Aku akan pergi sekarang. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu.
Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku benar-benar ingin pergi ke pengadilan dengan Li Peinan untuk memperjuangkan Shenbao? Bagaimana jika aku gagal? Apa yang begitu kau khawatirkan? Hah? Kau kembali? Iya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang salah? Aku baik-baik saja. Aku tidak bisa bertanya langsung padanya. Apakah dia akan menikahi wanita lain di masa depan? Apakah pria biasa pun harus ingin menikahi seorang istri yang cocok dengannya dalam segala aspek? Belum lagi dia. Aku tidak memenuhi syarat, bahkan jika aku bekerja keras selama 10 kali hidup. Rasa aman di dalam mobil barusan mungkin hanya ilusiku. Lagi pula, tidak ada wanita yang bisa menolak kelembutan pria seperti Li Peinan yang tiba-tiba. Kalau begitu istirahatlah dan jangan pergi ke lokasi syuting untuk sementara. Baiklah. Aku masih ada pekerjaan dan aku meminta Songgi untuk memanggil asistenmu. Terima kasih. Wah, ini bukan ruang rawat. Ini jelas hotel bintang 5. Lindsay, berkatmu atau aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat ruangan rawat seperti ini dalam hidupku. Lindsay, Tuan Lee benar-benar pacarmu? Bukan. Hah? Bukan. Tapi semua orang di kru berbicara mengenai ini. Dan beberapa orang bahkan berkata bahwa mobilmu diberikan padamu oleh Tuan Lee. Anhao, aku agak lelah dan aku ingin istirahat. Apakah semua orang ini detektif? Baiklah, maka kau istirahatlah. Tuan Lee? Kau boleh pergi, aku bisa tangani ini. Baik. Kenapa aku keluar dengan patuh? Bukankah Lindsay berkata bahwa Li Peinan bukan pacarnya? Jika Lindsay bangun dan menemukan bahwa aku membiarkan Li Peinan masuk, apakah dia akan memecatku? Tapi Li Peinan masuk dan sekarang aku tidak berani kembali. Lindsay, jaga dirimu. Dia terlihat seperti anak kucing yang menggemaskan. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjaga tubuhnya sama sekali. Tidak ada kecelakaan lagi kelak.